Indonésia emerge como uma forte potência de defesa e econômica. O gigante asiático em ascensão ganha Nation at Ensign Krokso. Indonesia Vision Qualance Growth in East Asia. Di saat layar televisi dan media sosial dipenuhi gambar jet tempur menderu, kapal perang berlabuh gagah, dan parade pasukan bersenjata lengkap, sebuah peringatan justru datang dari arah yang tak disangka. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa ancaman terbesar terhadap kedaulatan bangsa tidak selalu berbentuk rudal atau invasi militer, melainkan kebocoran ekonomi dan praktik ilegal yang bersembunyi di balik wajah legalitas. Ini seperti alarm keras di tengah euforia kekuatan militer, percuma membangun benteng baja setinggi langit jika pondasi di bawahnya keropos dimakan rayap kepentingan. Menteri Pertahanan menegaskan bahwa ancaman terbesar terhadap kedaulatan bangsa tidak selalu berbentuk rudal atau invasi militer, melainkan kebocoran ekonomi dan praktik ilegal yang bersembunyi di balik wajah legalitas. Realitasnya pahit, negara bisa membeli pesawat tempur generasi terbaru, tetapi jika anggaran terus bocor, maka yang terbang tinggi hanyalah angka utang dan ketimpangan. Apa arti radar jarak jauh jika kebocoran keuangan tak pernah terdeteksi? Apa makna latihan perang besar-besaran jika praktik manipulasi ekonomi dibiarkan seperti tradisi tak tertulis? Pertahanan modern bukan hanya soal meriam dan misil, tetapi soal kejujuran sistem, ketegasan hukum, dan keberanian memutus mata rantai kepentingan yang selama ini berlindung di balik jargon pembangunan. Pernyataan ini seolah membuka tabir bahwa musuh tidak selalu datang dengan seragam asing dan bendera negara lain. Kadang ia hadir dalam bentuk kontrak yang disusun rapi, laporan keuangan yang terlihat bersih, atau kebijakan yang tampak menguntungkan namun diam-diam menggerogoti kedaulatan jangka panjang. Ancaman hibrida hari ini bukan teori konspirasi, ia nyata, senyap, dan seringkali disamarkan oleh formalitas. Ketika ekonomi bocor, daya beli melemah, ketika hukum lunak, kepercayaan runtuh, dan saat kepercayaan runtuh, pertahanan sekuat apapun menjadi sekadar simbol tanpa daya gentar. Lebih tajam lagi, peringatan ini menohok budaya pembiaran yang kerap dianggap hal biasa. Publik sering diajak bangga pada kekuatan alutsista, namun jarang diajak melihat seberapa kuat fondasi tata kelola di baliknya. Pertahanan bukan hanya proyek pengadaan, tetapi proyek peradaban. Tanpa transparansi dan integritas, modernisasi militer bisa berubah menjadi etalase mahal yang rapuh saat diuji krisis. Negara tak akan runtuh karena kurangnya senjata semata, melainkan karena lemahnya disiplin mengelola kekuatan yang sudah dimiliki. Pada akhirnya, pesan ini bukan sekadar kritik, melainkan ajakan refleksi nasional. Kedaulatan abad ke-21 tidak lagi ditentukan hanya oleh jumlah tank atau jet tempur, tetapi oleh ketahanan ekonomi, kebersihan birokrasi, dan keberanian menutup setiap celah kebocoran tanpa kompromi. Jika ancaman internal terus dianggap angin lalu, maka musuh terbesar bangsa ini bukan lagi kekuatan luar, melainkan kebiasaan menunda perbaikan. Dan sejarah selalu mencatat, bangsa yang runtuh jarang kalah perang di medan tempur, mereka lebih dulu kalah di dalam rumahnya sendiri. Pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa canggih senjatanya, seberapa besar anggarannya, atau seberapa megah parade militernya. Kekuatan sejati lahir dari kesadaran rakyatnya, ketegasan pemimpinnya, dan integritas sistem yang dijaganya setiap hari. Ancaman bisa datang dari luar, tetapi sejarah berkali-kali membuktikan, bangsa yang lengah dari dalam, akan runtuh tanpa satu pun tembakan. Dan keberanian menutup setiap celah kebocoran tanpa kompromi. Jika ancaman internal terus dianggap angin lalu, maka musuh terbesar bangsa ini bukan lagi kekuatan luar, melainkan kebiasaan menunda perbaikan. Dari cara kita bersikap jujur, cara kita mengawasi kebijakan, hingga keberanian kita menolak praktik yang merugikan negara. Karena pertahanan terkuat bukan hanya tembok baja, melainkan karakter bangsa yang tak mudah dibeli dan tak mudah dibengkokkan. Jika ekonomi kuat, hukum tegak, dan rakyat sadar, maka tidak ada ancaman yang terlalu besar untuk dihadapi. Namun jika kebocoran terus dibiarkan, maka musuh tak perlu datang, kita sendirilah yang membuka pintu kekalahan. Inti pernyataan Menteri Pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak lagi terbatas pada serangan militer atau perang konvensional, tetapi juga datang dari ancaman non-militer seperti kebocoran ekonomi.
praktik usaha ilegal, lemahnya tata kelola, dan persoalan sistem hukum. Menurutnya, kekuatan pertahanan negara tidak cukup hanya dengan alutsista modern, tetapi harus dibarengi ketahanan ekonomi, transparansi anggaran, dan integritas nasional. Dengan kata lain, musuh terbesar bisa muncul dari dalam negeri sendiri apabila kebocoran dan penyimpangan dibiarkan. Karena itu, menjaga kedaulatan bukan hanya tugas TNI atau pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, mulai dari pejabat, pelaku usaha, media, hingga masyarakat, agar pertahanan negara berdiri di atas fondasi yang kuat, bukan sekadar kekuatan senjata. Tekan like, agar suara kita terlihat, share video ini, agar lebih banyak yang berkomentar. Dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru pertahanan dan kekuatan bangsa. Jayalah Indonesiaku!